Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Presiden's Corner. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi bertemu para CEO perusahaan besar negeri Ginseng. Presiden berjanji siap turun tangan langsung untuk membantu bila investor mengalami kendala di lapangan. Mungkin terjadi di lapangan, tetapi apabila ada masalah-masalah tolong disampaikan kepada Menteri Investasi, Pak Bahlil, atau kepada Pak Menko Maritim dan Investasi kalau ada masalah. Kalau mentok berdua ini tidak bisa menyelesaikan, bisa ke saya. Baik yang berkaitan dengan izin-izin, baik yang mungkin berkaitan dengan imigrasi dan lain-lainnya. Karena sekarang masalah-masalah regulasi semuanya sudah kita sederhanakan dan kita permudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan Undang-Undang Omnibus Law yang telah kita lakukan, ini adalah sebuah reformasi struktural yang dilakukan Indonesia dalam rangka memberikan peluang investasi yang sebesar-besarnya. Sementara salah satu kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pekan ini adalah membuka milad ke-47 MUI. Wapres mengingatkan MUI harus membantu pemerintah menjaga keutuhan bangsa menjelang Pesta Demokrasi 2024. Dan yang penting lagi tentu dalam mitra pemerintah menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini. Nah, jangan sampai terjadi pilihan yang berbeda untuk menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam. Oleh karena itu saya sering mengatakan kita jadikan prinsip yang kita sudah lakukan, yaitu capresuku, lakum capresuku, walana capresuna. Capres ente, capres saya. Masih dalam milad MUI, Wapres berpesan agar MUI tidak terjebak politik praktis dengan mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu. Jangan ribut capres, itu nanti partai politik dan gabungan partai politik. Kalaupun kita nanti menentukan itu mengarahkan supaya yang memilih yang terbaik daripada calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'mala 'amilan 'alal muslimin wa huwa ya'lamu anna ghairahu afdalu minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Sementara itu, saat membuka forum Kapnas kegiatan usaha Hulu Migas 2022, Wapres menyoroti rendahnya realisasi investasi yang belum optimal. Wapres meminta Menteri SDM dan Menteri Investasi kerja keras menggenjot investasi Hulu Migas. Investasi sektor Hulu Migas baru mencapai 4,8 miliar US dollar atau 36% dari target investasi tahun ini sebesar 13,2 miliar US dollar. Untuk mendorong peningkatan investasi Hulu Migas, saya minta agar Menteri SDM dan juga Menteri Investasi merumuskan langkah-langkah yang dapat memberikan daya tarik fiskal bagi investor. Harga minyak dunia sudah menyentuh 117 US dollar per barrel dan harga gas 90 US dollar per MMBTU. Sehingga saat ini merupakan momentum terbaik untuk menarik investasi di Hulu Migas apabila ada perizinan yang menghambat agar dipangkas. Saat bertemu pebisnis Jepang di Tokyo, Presiden Jokowi mendorong investor Jepang untuk lebih kompetitif, baik dari aspek kualitas maupun harga.
quality investment selalu menjadi baik. Masih dari Jepang, pemirsa, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang di Tokyo, pekan ini Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerjasama ekonomi kedua negara. Selain meminta penurunan tarif impor untuk sejumlah produk Indonesia, Presiden meminta sejumlah proyek investasi Jepang di Indonesia segera dirampungkan. Presiden Jokowi juga berharap Jepang membantu transisi energi hijau Indonesia. Beberapa proyek strategis yang saya sampaikan agar dipercepat penyelesaiannya antara lain MRT Jakarta untuk North dan South-nya, kemudian fase kedua, dan juga East-West untuk fase yang pertama. Kemudian kawasan industri di Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan jalan tol akses Patimban. Kami juga membahas komitmen kerjasama bagi kelanjutan proyek gas Masela. Kami terus mengharapkan dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan. Secara khusus saya mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target net zero emission Indonesia melalui advokasi inovatif teknologi seperti teknologi hidrogen dan amonia. Indonesia juga menawarkan kerjasama yang lebih intensif untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang, dan untuk itu kami mengharapkan dukungan Jepang dalam persiapan tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang. Sedangkan saat bertemu Presiden Korea Selatan di Seoul pekan ini, Presiden Jokowi mendukung investasi kendaraan listrik di Indonesia. Presiden Jokowi juga mengapresiasi keterlibatan Korea Selatan dalam pembangunan IKN. Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong pemenuhan berbagai target ini. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik, khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, dan telekomunikasi, serta garment dan energi terbarukan. Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan Ibu Kota Baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi, Posko Korea, dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong lembaga penggalangan dana untuk lebih transparan. Pemerintah juga akan memberi pelatihan terhadap pengelola lembaga wakaf. Ini ACT itu kan salah satu saja. Nah, ini tidak boleh kemudian menghilangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu kita menginginkan lembaga-lembaga seperti ACT ini harus lebih transparan. Ya, dengan transparansi itu orang akan bisa percaya. Jadi nanti laporan-laporan keuangannya supaya lebih terbuka, sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan. Dan ini kita memang sudah berusaha
untuk membangun semacam wakaf itu, nazir-nazir wakaf yang mengelola wakaf, itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, kemampuan mengelola. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presiden Corner kali ini, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV